Halo sobat Nime, post lagi Dragon Master. Langsung aja gaskeun. Mereview sedikit dari part sebelumnya setelah Evil Star Dragon King membantai Great Eagle. Kini Zuya pun memakan sarang Phoenix yang membuat Shohi dapat bangkit kembali. Ya, kebangkitan dari Shohi langsung bla 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 bla. Asli menjilati Zumi yang sebagai respon happy dapat bangkit kembali dari kepompong. Hei, sudah cukup. Untuk merayakan kelahiranmu kembali, aku telah menyiapkan daging monster berusia 25.000 tahun. Cepat makanlah dulu, ujar dari Zu. Dan ketika Zu mengeluarkan monster itu, Shohi yang sudah tidak makan beberapa bulan, langsung ngeces. Makanlah perlahan-lahan. Daging besar ini kau dapat menghabiskannya untuk 7 kali makan. Jadi santai, jangan buru-buru, sambut dari Zu. Tapi untuk Shohi yang sudah tidak makan beberapa bulan, ia pun lahap sekali memakannya dan itu membuat Zu yang melihatnya shock. Kimbe, ini kadal makannya. Hei, kau habiskan dalam sekali makan? Dan tak lama setelahnya, setelah memakan daging monster itu, kini tubuh Shohi pun bercahaya. Hei, apakah ini adalah penyerapan energi dari daging monster itu? Bukankah ini terlalu cepat? Pikir dari Zu yang melihat ke arah Shohi. Dan tak lama setelahnya, cahaya itu pun menghilang dan Shohi ia telah tumbuh dengan sangat cepat. Wah, buset dah nih kadal. Cepat banget dah melakukan evolusi. Kalau begini terus, ia akan cepat mencapai ranah evolusi tingkat remaja. Pikir dari Zu. Ya, baru beberapa menit lahir dan langsung berevolusi membuat Shohi begitu sangat senang dan antusias. Dan ia langsung memeluk Zu. Hei, baiklah, kau sudah kenyang. Baiklah, sekarang ayo perlihatkanlah kemampuan barumu. Baiklah, biar kulihat. Apakah ada yang dapat mempercepat proses pencernaanku? Ujar Shohi sembari mencari target latihannya. Dan begitu bocah Luo datang dan menyapa Zu. Halo saudara Zu. Membuat Shohi pun tersenyum. Ia tersenyum tipis. Aku menemukan target latihanku yang cocok. Dan di sini Zu yang tahu niat kampret dari Shohi. Hei, kadal kecil, tunggu. Shohi ia pun langsung melesat dengan sangat cepat ke arah bocah Luo yang memang ada di depannya. Duar. Hei, saudara Luo, apakah kau baik-baik saja? Sambut dari Zu yang melihat bocah Luo ini pun babak belur. Hei, maafkan aku. Nagaku sedang mencari target latihan baru dan aku tidak menyangka kalau ia malah menjadikanmu sebagai target latihannya. Maaf, Palelu, maaf. Nagamu itu jahat sekali, ujar bocah Luo itu. Sorry, maaf. Hei, ngomong-ngomong, apa yang kau lakukan di tempat ini? Apakah kau ingin melatih nagamu juga? Tanya dari Zu sembari mencoba untuk membantu bocah Luo itu pun bangkit. Sedangkan untuk bocah Luo, tidak. Aku ke tempat ini hanya ingin menghiburmu. Aku ingin membawamu ke tempat yang cukup menarik. Oi Zuminga, apakah kau tahu klan Yan yang ada di Ninhai ini? Iya, aku pernah mendengarnya. Sambut dari Zu. Lantas kenapa? Ya, mereka akan mengadakan acara perburuan setiap tahun. Apakah kau tertarik? Tanya bocah ini. Berburu monster? Tidak. Memangnya apa yang menarik dari berburu monster? Ujar dari Zu. Hei, tidak. Ini bukan berburu monster, sambut bocah Luo. Tapi kita berburu manusia. Manusia? Iya, manusia. Tapi bukan manusia biasa sih. Tapi ya para pengkhianat, para praktisi. Dan semuanya itu adalah iblis. Pokoknya serulah. Hei, benarkah? Apakah kau sudah pernah mengikutinya? Tanya dari Zu. Tidak sih, aku belum pernah melakukannya. Tapi tujuanku ikut karena memang ada seorang wanita yang memang aku sukai. Dan ia mengatakan kalau seorang lelaki sejati harus mengikuti perburuan yang semacam ini. Jadi ayo kita ikut. Tidak, aku orang yang cinta damai. Aku tidak mau ikut acara begituan, sambut dari Zu. Hei Zuminga, kau kan memiliki kadal hitam itu. Dan aku ingat hadiah dari event perburuan ini kalau tidak salah, itu adalah esensi dari naga hitam berkualitas tinggi yang artinya, ya, aku paham. Menghukum kejahatan adalah tugas dari generasi muda. Iya kan? Baiklah, aku akan ikut. Sambut dari Zu. Dasar bocah kampret. Mendengar hadiahnya, baru ia serius. Sedangkan di tempat lain di istana keluarga Ali, kakak, apakah kau sedang memikirkan bocah kampret itu lagi? Ujar dari Yunsu kepada gadis bohai lainnya yaitu Li Yunzi. Kakak, kenapa kau memikirkan bocah kampret itu? Ketika kita pergi meninggalkan kota hujan, kita telah mengirimkan surat dan mengira kalau ia akan datang menemui kita secepat mungkin. Dia malah pergi ke Ninhai. Dan dari informasi yang aku dapatkan, di Ninhai itu penuh sekali dengan para janda-janda bohai. Dan siapa yang tahu kalau ternyata tujuan kampret itu memang pergi mencari janda bohai? Ujar dari Yunsu. Tidak.
Kurasa ia memang memiliki urusannya sendiri, sambut dari Yunzi. Namun tak lama setelahnya, datanglah gadis Persik yang berujar, "Nyonya, ada berita buruk. Selir Wen, ia datang dan ia sudah berada di pintu depan. Dan ia meminta untuk dapat bertemu dengan dirimu," ujar gadis Persik ini. "Apa? Selir Wen? Hei, ada urusan apa ia datang ke Lincuan?" pikir gadis-gadis buhay ini. Dan tak lama setelahnya, kini Yunzi pun datang menemui Selir Wen dan ia juga berujar, "Ada apa? Apa yang Nyonya Wen inginkan dariku?" tanya dari Yunzi. "Li Yunzi, aku kesini untuk memperingatkanmu untuk tidak lagi berhubungan dengan Zhu Mingang mulai saat ini," ujar Selir Wen yang gak kalah bohai juga. Waduh. "Hei, mendengar apa yang dikatakan oleh Selir Wen membuat Yunsu ia pun kesal. Hei, apakah berlatih pedang membuat otakmu menjadi rusak? Kau datang-datang ke rumah orang, kau malah berani-beraninya menyuruh kami. Sedangkan untuk Yunzi, hei, apa yang kau maksud? Bagaimana kalau aku tidak mau melakukan apa yang kau bilang? Hah? Oh, jika kau tidak mau melakukannya, maka pasukan pedang dari kerajaan Miaoku akan menghancurkan Lincuan milikmu. Oh, kau ingin beradu boba rupanya. Baiklah, akan aku temani," sambut dari Yunzi. Sedangkan di tempat lain, saat ini Zhu yang sedang berjalan di kota Ninhai, ia pun bertemu dengan dua rekannya. Namun karena Zhu yang datang secara tiba-tiba dan langsung menyentuh bocah yang ada di depannya dan bertanya tentang apa yang mereka lakukan, dan itu tentu saja membuat bocah ini pun harus komcol. "Bikin kaget aja lu," ujar bocah ungu ini. "Zhu Mingang, kami sedang berdiskusi tentang misi yang akan kami ambil untuk mendapatkan poin kontribusi. Karena memang kami ingin mendapatkan beberapa sumber daya dari akademi," ujar bocah lainnya. "Oh, benarkah? Tapi maaf dulu nih, aku telah membuat kalian terkejut." "Misi apa yang kalian ingin ambil?" tanya dari Zhu. "Ya, ada tempat lahan basah di sekitaran garis pantai. Dan di tempat itu terdapat banyak sekali monster kadal. Dan akhir-akhir ini mereka juga mulai menyerang kota terdekat. Dan kali ini kota Daunlah yang telah mendapatkan teror dari monster itu. Kami juga berencana untuk membasmi sarang mereka," ujar bocah ungu itu. Benarkah? Di dekat area sarang mereka seharusnya mungkin saja ada beberapa monster yang telah bertransformasi menjadi naga. Dan itu mungkin saja tidak akan mudah bagi kalian untuk dapat melakukannya," sambut dari Zhu. "Ya, kau benar. Maka dari itu, kami berencana untuk bekerja sama untuk mengalahkan monster dan akan membagi hasilnya, membagi poin kontribusi itu sama rata." Baiklah. Kalau begitu, kenapa kalian tidak mengajakku juga? Aku juga memiliki naga muda yang membutuhkan pelatihan, berlatih bertarung, dan kurasa monster-monster kadal itu cocok untuk membantu nagaku berlatih, sambut dari Zhu. Ya, Zhu mau melakukannya karena ia masih memiliki beberapa hari lagi sebelum event perburuan itu yang ditawarkan oleh bocah luo itu pun dimulai. Dan ia juga berencana untuk melatih Xiaohi sebelum event perburuan itu dimulai. Kau mau ikut? Baiklah, kalau begitu, perjalanan misi kali ini pasti akan cepat selesai, ujar bocah ini. Dan tak lama setelahnya, kini mereka pun berjalan menuju tempat yang memang mereka incar, yaitu sarang monster kadal. Di tempat ini, tiba-tiba saja, Xiaohi, ulek kecil ini, ia pun nongol. Dan itu membuat Zhu pun berujar, "Hei ulek kecil, kadal yang ada di tempat ini masih terlalu berbahaya untuk dirimu." Namun tak lama setelahnya, bocah coklat ini pun syok dengan apa yang telah ia lihat di depan matanya. Karena memang ternyata di depannya terdapat sebuah tubuh seseorang mayat yang memang tergeletak di tempat ini. Dan ketika mereka mendekati mayat itu dan memeriksanya, ini adalah tanda-tanda dari gigitan monster kadal. Dan sepertinya mereka memang ada di tempat ini, ujar bocah ini. Namun tak lama setelahnya, kini tiba-tiba saja banyak sekali monster muncul. Monster kadal muncul di sekitaran bocah-bocah ini. Tidak, lihat, banyak sekali kadal di sekitaran kita. Iya, melihat banyak kali monster kadal di tempat ini membuat mereka semua pun menjadi panik. Tapi untuk Zhu, hilih, doi malah nyengir, yang membuat bocah ini bertanya, "Hei Zhu Mingang, sedang apa kau?" "Apa yang aku lakukan? Sedang apa?" "Ya, aku akan melakukan apa yang memang seharusnya aku lakukan." Maka dari itu, Xiaohi, keluarlah. Ya, kini Xiaohi yang memang ada di barisan paling depan, ia harus berhadapan langsung dengan para kadal itu. Dan itu juga sempat membuat Xiaohi pun sedikit ternotis. Tapi untuk Xiaohi yang melihat para kadal ini yang mendekati dirinya, membuatnya berujar, baiklah, rasakanlah ekor dari bos muda ini. Iya, Xiaohi, ia pun mementalkan mereka semua, para kadal-kadal yang memang mendekati dirinya. Terpental semuanya. Namun tak semua kadal pun dihantam oleh Xiaohi karena memang kini ada satu kadal lainnya yang diam-diam mengendap-endap ke arah bokong dari Xiaohi yang memang hal itu membuat Xiaohi
Hei, kau ingin menggigit bokong dari tuan muda ini kah? Ya sudah, sekalian saja kau nikmati bokong tuan muda ini. Hiya! Ya, setelah membantai para kadal-kadal itu, di sini Shohi yang melihat ke arah lainnya. Ia pun tersenyum karena memang masih ada kadal-kadal lainnya lagi yang membuatnya langsung duar kimbe. Zubingang, buaya kampretmu itu, ujar bocah-bocah ini. Di sini salah satu bocah juga mengatakan, hei, buaya itu sepertinya tidak asing. Hei, Zubingang, buaya milikmu itu sungguh sangat tidak masuk akal. Bagaimana bisa naga muda membantai para kadal-kadal itu dengan sangat mudah? Hei, apakah kalian masih ingat? Dia adalah buaya hitamku dulu. Tapi ya sekarang ia telah berreinkarnasi sih. Pantas saja. Aku pernah melihatnya. Ternyata itu adalah Shohi, ujar bocah yang menggantung ini. Sedangkan untuk bocah lainnya, Zumingang, ini tidak adil. Perbedaan kemampuan kita semakin jauh. Sedangkan untuk bocah lainnya ini, yang tahu Zu memiliki Shobi, si naga cantik, membuatnya bertanya, Zumingang, bagaimana dengan Shobi? Apa kabarnya? Kalau Shobi, ia masih tidur. Apa? Tidur? Apakah ia akan menerobos ke tingkatan Dragon King? Ya, kau benar. Kimbe lah. Dah lah, nasib NPC ini memang gak bakal bisa nyanyiin MC. Dah lah. Pikir para bocah-bocah ini. Tapi tiba-tiba saja ada salah satu bocah pun ternotis akan suatu hal. Zumingang, awas! Karena begitu Zu yang memutar tubuhnya, tiba-tiba saja ada kadal yang siap untuk menghajarnya. Tapi untuk menghadapi kadal itu ternyata, Shoyi, ulai kecil ini yang akan maju. Tapi begitu ia maju, doi pun disentil aja, langsung begitulah, waduh. Ia tahu akan sangat sulit menghadapi kadal ini, membuat Shoyi, ia pun harus melompat masuk ke dalam arah danau. Dan melihat lawannya kabur membuat kadal ini pun kesal. Hei, ulai kecil, beraninya kau bermain-main dengan diriku. Sedangkan untuk Shoyi, ia pun terus menyelam lebih dalam lagi. Namun tiba-tiba saja, bush, ia melepaskan sihir air, bukan. Dan Zu yang melihatnya, hei, Shoyi, kau masih bayi, sudah dapat menggunakan sihir air. Kau sungguh sangat cerdas. Tapi sayangnya, sihir air yang dimiliki oleh Shoyi masih terlalu lemah. Tidak cukup kuat untuk dapat menyakiti. Tapi sihir air itu malah lebih seperti memberikan guyuran air ke arah kadal itu. Hei, kau mau memandikan lawanmu kah? Pikir dari Zu. Dan itu tentu saja membuat kadal itu pun kesal dan ia memaksa mengejar Shoyi yang memang ada di dalam danau. Dan Zu di sini ia hanya dapat melihat dari atas saja tentang apa yang terjadi di dalam air sana. Karena memang di dalam air ternyata terdapat gelembung-gelembung air dan tak lama setelahnya tiba-tiba saja, Shoyi ia pun muncul dengan benjol-benjol di kepalanya. Tuan, aku berhasil mengalahkannya. Sedangkan untuk naga-naga lainnya, hei, bagus nak, kami menikmati pertarunganmu. Good job, kau hebat sekali. Terima kasih senior. Aku masih sangat lemah. Tidak. Kau memang sudah hebat kok, sambut dari Shohi. Dan untuk Zu, Shoyi, kau hebat sekali. Kau tahu, dulu Shohi ini, kadal hitam ini, buaya hitam ini, ketika ia pertama kali bertarung, ia bertarung melawan monster tingkat atas. Tapi ia juga dibantu oleh naga Zhang Zhao milik instruktur Lan. Dan kau bisa mengalahkan lawanmu dengan kemampuanmu sendiri. Kau sungguh hebat, ular kecil. Kau mempermalukanku tuan, sambut dari Shohi. Dan untuk buaya-buaya ini, Zu ia akan mengambil darahnya untuk dapat dimakan oleh Evil Star. Dan ini untukmu Shoyi, karena ini adalah pertarungan pertamamu, ini adalah harta rampasanmu yang pertama. Dengan atribut air yang kau miliki, ini akan membantu dirimu. Maka terimalah pil jiwa ini. Baik, terima kasih tuan, sambut dari Shoyi. Dan untuk para bocah-bocah ini, mereka pun berujar, hei Zumingang, ular kecilmu itu hebat juga. Ya, sekarang kita dapat melanjutkan perjalanan kita menuju kota Daun untuk dapat mencari sarang kadal lainnya, ujar bocah lainnya lagi. Baiklah, ayo kita pergi, sambut dari Zu. Dan tak lama setelahnya, di kota Daun ada seorang penjaga yang memang sedang berhadapan dengan seorang pengunjung kota yang memang memohon untuk dapat diizinkan masuk ke dalam kota. Tolong, izinkan aku masuk ke dalam kota. Aku tidak pernah berbuat kriminal. Tidak, Tuan kota telah mati dan semua orang mengatakan kalau kaulah yang membunuhnya. Dan kau juga telah membunuh semua para saksi, ujar para penjaga ini. Tidak, Gizong, semua orang tidak mengenalku dan seharusnya kau tahu bagaimana aku. Dan bagaimana bisa aku membunuh Tuan Cheng Shou. Ia telah memberikan segunung kebaikan kepada diriku. Bagaimana bisa kau mengabaikan pria itu, ujar pria ini. Ya, entah apa yang dilakukan oleh para penjaga yang pada akhirnya ia mengizinkan pria ini untuk masuk ke dalam kota dengan segala pertimbangan yang memang telah ia ambil. Dan tak lama setelahnya datanglah seorang kampret. Hei, apakah kau melihat seorang buronan? Ujar pria yang ada di atas kuda ini yang berasal dari keluarga Yan yang bernama Yan Hi. Buronan?
Kami tidak tahu tuan, sambut dari para penjaga ini. Tidak, ia pasti kabur ke kota daun ini. Kota ini adalah kota budak milik keluarga Yan. Dan kau harusnya tahu tahanan hukuman mati akan segera dieksekusi, ujar si kampret ini yang memang sedang memaki-maki para penjaga. Tapi di sini para penjaga pun tetap bersikeras kalau mereka tidak melihat buronan yang kabur itu. Melihat penjaga tidak mau memberikan jawaban yang memang ia inginkan, membuat penjaga ini pun harus digampar menggunakan cambuk. Si kampret ini pun yang sungguh sangat kesal dengan para penjaga karena tidak mendapatkan jawaban yang ia mau. Dan di sini para penjaga pun hanya dapat meminta maaf kepada bocah kampret Yanu itu. Bahkan ia juga meminta kepada para pengawalnya untuk segera menangkap para penjaga ini. Melihat hal itu, di sini salah satu rekannya Zu, ia pun berbisik, kalau keluarga Yan ini pasti mereka belum tahu kalau bandit itu memang ada dan telah masuk ke dalam kota. Tapi bagaimana bisa mereka bersikap kejam seperti ini kepada para penjaga? Mendengar ada yang berbisik-bisik tentang dirinya, membuat kampret ini sangat kesal dan ia langsung melepaskan cambuknya ke arah Zu. Dan cambuk itu pun langsung ditangkap oleh Zu. Dan dengan kesalnya Zu berujar, kami adalah Dragon Master dari Akademi yang ditugaskan untuk melenyapkan kadal yang ada di kota ini. Sebaiknya kau bersikap sedikit sopan. Ya, mendengar apa dikatakan oleh Zu membuat kampret ini pun kesal. Baiklah. Tapi kau juga harus berhati-hati di masa depan. Nyalah kau dari hadapanku, tambah si kampret ini. Tapi sebelum tensi lebih tinggi lagi, di sini rekannya Zu, ia pun meminta maaf kepada bocah itu kalau kelompok mereka telah menyinggung tuan muda itu. Zu Mingang, sudahlah, ayo jangan diperpanjang lagi, ujar bocah ini. Sambut dari Zu yang masih memang tidak senang dengan perilaku para kampret-kampret itu. Aing ini tuan muda juga, dasar. Dan tak lama setelahnya, Zu dan juga kelompoknya mereka pun memasuki kota. Dan tak lama setelah mereka masuk kota, mereka pun dikejutkan dengan suara penjaga yang ternyata para penjaga mereka semua dieksekusi tepat di depan gerbang kota. Lihat orang-orang dari keluarga Yan, mereka sangat kejam, ujar bocah-bocah ini. Tapi untuk Zu, aku memang kasihan dengan para penjaga, tapi aku lebih khawatir dengan kota ini. Apa artinya Bang Messi? Tanya para rekannya ini. Iya, para penjaga telah dibunuh. Jadi kota ini tidak lagi memiliki para penjaga, yang artinya para kadal-kadal yang bersembunyi. Mungkin saja mereka akan segera menyerang kota ini, sambut dari Zu. Ya, kau benar. Kita harus melaporkan hal ini kepada akademi dulu. Tapi karena tidak ada yang lagi menjaga kota ini, kita harus berjaga dulu malam ini, ujar bocah ungu itu. Ya, di sini Zu pun paham. Maka dari itu ia pun mengatur suatu rencana agar mereka menjaga pintu masuk yang ada di kota. Dan aku akan menjaga gerbang pusat kota ini, sambut dari Zu. Ya, setelah mendengarkan arahan dari Zu, kini mereka semua pun berpisah. Lantas pada malam harinya di pusat benteng kota Zu, ia pun dihampiri oleh seorang pengurus kota yang berterima kasih kepada Zu yang telah mau menerima misi perburuan monster-monster kadal itu. Tuan muda, saya mewakili penduduk kota ingin berterima kasih kepada Anda. Ya, sebagai Dragon Master, melindungi publik adalah kewajiban, sambut dari Zu. Dan untuk berjaga-jaga, di sini Zu ia pun harus mengeluarkan Xiaohi dan juga Xiaoking. Xiaoking, jika kau melihat monster itu dari udara, langsung bunuh saja. Dan di sini Zu juga sadar kalau di kota ini penuh dengan danau-danau yang terhubung dengan rawa-rawa yang ada di luar kota. Maka dari itu, Xiaoking, kau harus waspadai kolam-kolam yang ada di dalam kota. Tuan, kalau aku ngapain? Tanya Xiaohi ini. Ya, kalau kau lindungi gerbang kota dan tidak peduli sebanyak apa monster yang muncul, kau harus menghajar mereka dan jangan biarkan mereka masuk. Baiklah. Kau bisa mempercayakan itu kepada diriku, sambut dari Xiaohi. Dan Xiaohi yang mendarat tepat di depan gerbang kota dan siap untuk menghadapi para monster-monster yang memang ada di depan sana. Karena memang di depan gerbang kota sudah banyak sekali mata monster yang mengawasi kota ini. Tapi di sini Zu juga merasakan ada aura yang tidak nyaman di hatinya dan ia bertanya, "Hey, selain monster-monster ini, apakah ada sesuatu yang memang mengincar kota ini juga?" Namun tak lama salahnya, tiba-tiba saja muncullah cahaya hijau yang melesat masuk ke dalam kota dengan sangat cepat yang berasal dari dalam hutan. "Hei, apa itu?" ujar Xiaohi yang melihat cahaya hijau itu. Begitu juga dengan Zu, dan ternyata cahaya hijau itu adalah seekor iblis. Dan selesailah alur cerita Dragon Master di sini dulu dan sampai jumpa. Bye.